Ya, bacakan ada apa? Itu barusan SMS. Itu barusan SMS. Nah, masa ini. Bapak izin depan pembukaan di atas dulu. Izin. Mohon izin Bapak Kapolkesra, acara pembukaan akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Hadirin yang kami hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbi karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan Pembinaan Khotib tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara di tempat ini, marilah kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Basori Alwi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bash
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne dan mars Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri.
meneruskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa. Segenap warga Kabupaten Bekasi memajukan kehidupan berbagi menuju kejayaan abadi. Suara tiap wibawa Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasghal ghama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Yang terhormat Ibu Bupati Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Administrasi Kesra, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahmud MSI selaku narasumber kegiatan pembinaan khotib, yang terhormat Dr. Zainal Abidin MA narasumber pembinaan khotib, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang saya hormati, para peserta kegiatan pembinaan khotib, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti kegiatan pembinaan khotib tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan upaya untuk memajukan agama Islam melalui pembinaan khotib sebagai langkah peningkatan kualitas dan kuantitas khotib yang profesional dan layak untuk turut serta berkiprah dalam pembangunan di bidang keagamaan di Kabupaten Bekasi serta untuk memupuk semangat persatuan dan kebersamaan antara pemerintah dengan warga masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan adalah dokumen pelaksanaan anggaran bagian administrasi Kesra tahun anggaran 2014. Kedua, waktu dan tempat pelaksanaan hari Selasa tanggal 30 September 2014 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat di Aula Ki Haji Nur Ali lantai 4 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketiga, peserta berasal dari utusan kecamatan se-Kabupaten Bekasi sebanyak 150 orang. Keempat, tema kegiatan khutbah sebagai sarana motivasi dan transformasi peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan sebagai wujud kesalehan sosial dan spiritual. Bapak Kabak Kesra yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, kepada para penyaji materi tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan ini, kami harapkan dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan pembinaan ini tidak semata-mata untuk peningkatan kualitas pribadi, tetapi lebih daripada itu adalah untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Bagian Administrasi Kesra untuk membuka kegiatan pembinaan khotib secara resmi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan Bupati Bekasi
Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Abdullah Majid, SHMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumilan ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Instansi Bagian atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat se-Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih PMD se-Kabupaten Bekasi, yang kami hormati para kepala KUAS Kabupaten Bekasi atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi atau yang mewakili juga para penyuluh agama se-Kabupaten Bekasi, yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Profesor Dr. Mahmud MSI, yang kedua Bapak Dr. Haji Zainal Abidin MA, para peserta pembinaan khatib yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam rangka pembinaan khatib tingkat Kabupaten Bekasi untuk tahun 2014. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebelum saya akan membacakan sambutan Ibu Bupati, bahwa Ibu Bupati pada hari ini ada kegiatan pelantikan dewan, Pak. Pelantikan ketua dewan PUL kemarin kan masih sementara Pak Eka. Jadi pada hari ini jam ini Ibu Bupati ada pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan juga Bapak Sekda sekarang ini lagi takjiah, Pak, karena Sekretaris MUI Kabupaten Bapak Dr. Randes Haji Ubaidillah Hamdi dan juga mantan Subag TU Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, tadi malam beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan bahwa Pak Ubaidillah Hamdi mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dilapangkan dalam kuburnya dan diterima amal ibadahnya. Dan juga tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, juga kepala dinas di sana semua nih, Pak. Karena Pak Ubaidillah Hamdi adalah Sekretaris MUI Kabupaten Bekasi udah 3 periode kalau misalnya. Ya, jadi memang benar-benar adalah suatu tokoh agama yang membantu di dalam pemerintahan Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Kiai bawa informasi juga nih bahwa Kabupaten Bekasi tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 waktu ya, kurang lebih 1 minggu mengadakan perhelatan MTQ Kabupaten Bekasi. Pak Kiai ini saya informasikan juga kepada tokoh agama di sini bahwa Kabupaten Bekasi telah selesai melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Bekasi yang ke-46. Tentunya bahwa kegiatan ini kelihatannya kecil tapi besar, Pak Kiai. Gampang tapi susah, mudah tapi susah. Ini adalah perjuangan para kasih PMD ini di sini.
para kasih PMD dan para penyuluh agama. Nih para kiai, para ustadz di sini saya informasikan bahwa perhelatan kemarin musabaqah tilawatil Quran di Kecamatan Tambun Utara merupakan adalah kerjasamanya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga wewenangnya nih kasih PMD, bukan Kabak Kesra, bukan kasih PMD dan para penyuluh. Karena di lapangan yang bergerak ini kasih PMD dan para penyuluh agama Kabupaten Bekasi. Dan tentunya kami dari pemerintahan terutama bagian Kesra mengucapkan banyak terima kasih kepada para kasih PMD dan para penyuluh agama se-Kabupaten Bekasi. Dan juga tentunya yang juara umum nih Tambun Utara Teh Ai, ya tentunya kami ucapkan selamat kepada para kru Kecamatan Tambun Utara dan juga runner up ya, Serang Baru juara 1 Cikarang Selatan ya tolong ya dipertahankan. Dan juga kecamatan-kecamatan yang lain, bukannya kalah itu mengecilkan kecamatan, bukan, adalah prestasi yang tertunda. Mungkin nanti MTQ berikutnya bisa bersaing lagi dengan Tambun Utara, dengan Serang Baru, dengan Cikarang Selatan. Dan juga para kori-koriahnya nih, kori-koriah yang telah meraih juara 1 dan 2, jangan kemana-mana dulu nih ya. Tolong para camat atau para kasih PMD yang mendapat juara 1 kori-korinya jangan pindah ke kabupaten lain. Takutnya dia punya KTP lain nih. Tolong disikapi para kasih PMD ya. Memang kemarin adalah putra putri daerah masing-masing ke kecamatan yang berjuang untuk mempertahankan kecamatannya masing-masing. Dan juga jangan sampai, saya bilang tadi, jangan lari dari kecamatan masing-masing, tolong diikat. Nanti di tingkat provinsi, nanti saya dengan Pak Kiai Pak Jenal, bener gak nih putra Kabupaten Bekasi? Pasti kan bener Pak Kiai ya, karena ada kasih PMD-nya waktu ngedaftarin bahwa inilah putra putri asli yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi itulah informasi Pak Kiai bahwa Kabupaten Bekasi telah mengadakan perhelatan musabaqah tilawatil Quran yang ke-46 tingkat Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Utara. Maka sebentar ini kami akan bacakan sambutan Ibu Bupati Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, bapak-bapak dari SKPD atau mewakili hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara pembinaan Khatib tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, dalam masyarakat Islam, khutbah bukan sekedar informasi yang disampaikan pada jamaah tertentu, melainkan memiliki berbagai fungsi yang sangat mendasar untuk kelangsungan kehidupan masyarakat Islam, dan juga menjadi sarana sosialisasi dan motivasi masyarakat Islam untuk kembali mengingat pada tujuan kehidupan dengan pesan-pesan keimanan dan ketakwaan di lingkungannya. Dengan fungsi-fungsi semacam ini, khutbah tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas ritual semata, melainkan akan tetapi justru dapat menjadi ruh yang menghidupkan semangat untuk meningkatkan ketakwaan dari waktu ke waktu. Hal ini berhubungan dengan tugas kemanusiaan yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah wa tawassau bil haqqi wa tawabis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan untuk menjaga kesabaran. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa sesungguhnya substansi khutbah bukan hanya terletak pada sebagaimana sebuah proses dilakukan, tetapi juga bobot dan konseptual pesan tersebut yang memang bertujuan meningkatkan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Namun di sisi lain kita masih menghadapi semacam ironi bahwa selama ini khutbah lebih cenderung memainkan fungsinya sebagai fungsi ritual yang bersifat rutinitas
Akan tetapi titik tertentu tidak dapat menyentuh aspek perubahan yang diinginkan oleh cita-cita dakwah Islam yang bertujuan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan tidak menafikan aktivitas khutbah selama ini, tentunya akan lebih baik jika khutbah yang dilaksanakan dapat menjadi motivasi, inspirasi, dan refleksi yang kemudian diapresiasi dengan perubahan-perubahan yang muncul pada tataran aksi. Oleh karena itu, orientasi khutbah harus kembali kepada fungsi utama, yakni sebagai sarana transformasi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai usaha kita sekalian. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pembinaan khotib tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah serta rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin dicap dan ditandatangani. Demikianlah sambutan Ibu Bupati Bekasi yang mana penekanan bahwa khutbah di dalam memberikan materi-materinya tidak hanya bersifat rutinitas, akan tetapi akan pengembangan untuk kepentingan masyarakat atau umat Islam di seluruh wilayahnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Robi, berikut doa bersama dipimpin Bapak Haji M. Saleh SAG NPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum min nafsi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka mengikuti acara pembinaan khotib tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Oleh karenanya ya Allah, berilah kami kesehatan agar kiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan narasumber yang pertama Bapak Profesor Dr. Mahmud MSI, yang kedua Bapak Dr. Haji Zainal Abidin MA dengan dipandu moderator Bapak Haji Abdul Majid SAG MM. Terima kasih atas perhatian dan tangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Profesor Mahmud MSI dan Bapak Dr. Zainal Abidin MAG. Ini profesor dua-duanya Pak, Ibu. Jadi mohon kesempatan ini betul-betul kita gunakan, kita manfaatkan, kita gali ilmu beliau, karena kita jarang ketemu dengan dua profesor. Karena itu kami sangat concern sekali mengapa kita mengundang para
para profesor yang sekolahnya sudah selesai di S3. Kalau sudah selesai di S3 nggak ada lagi, ya. Oleh karena itu hari ini bagian Kesra ingin mengharapkan betul kepada para audiens, para pembina, peserta pembinaan khotib ini betul-betul memanfaatkan tentang bagaimana perkembangan khutbah yang harus kita inovasi. Ada perubahan-perubahan yang sifatnya seperti yang kalau kita tadi garis bawahi sambutan Ibu Bupati, bahwa poin terpentingnya adalah bagaimana khutbah itu bisa terrefleksikan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebuah motivasi perubahan, baik itu khotibnya sendiri, ya, itu mewajib, termasuk juga masyarakat di lingkungan itu. Karena ini khutbah menjadi sangat penting perannya di dalam dakwah Islam. Baik, untuk kita panelkan saja. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Abidin MAG. Beliau lahir di Sukabumi, itu 16 Juni tahun 1953. Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pekerjaan beliau jabatan adalah Direktur Konsorsium Tenaga Ahli Agama dan Pemasyarakatan. Alamat rumah Komplek Cipaganti Dreamland nomor 12 Garing A, Ujung Berung, Kodia, Bandung. Nomor kontak ya, nanti kalau Bapak Ibu mau kontak beliau, nomornya 0813 21 0813 21 06 0957. Atau kalau mau email, alamat emailnya adalah Ruby Abidin, ini terus underscore ya, gmail.com @gmail.com. Riwayat pendidikan beliau biasa dari SD, MDA, SMP Pesantren di Sukabumi, kemudian PGAN di Cilin Bandung, kemudian sarjana muda di Fakultas YN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian sarjana lengkapnya adalah Fakultas Usuluddin jurusan dakwah, kemudian program S2 magisternya di YN juga Bandung, program S3 doktor itu juga di UIN Bandung, pendidikan Islam kajian. Riwayat pekerjaan banyak ini. Kemudian pengabdian beliau adalah pengurus MUI Jawa Barat masa bakti 90-98 selama 8 tahun, dan terakhir beliau adalah pengurus LPTQ Provinsi Jawa Barat. Kalau bagian Kesra itu sudah sangat familiar dengan beliau karena kita sering berkumpul bersilaturahmi di LPTQ, kantor LPTQ Bandung. Baik, mari sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan paparan dari yang kami hormati Bapak Dr. Zainal Abidin MAG yang akan memberikan khutbah, yang akan memberikan materi dengan judul etika khutbah dalam Islam. Kepada beliau kami ini kan 20 menit Pak, 20 menit, nanti Pak Profesor 20 menit, selanjutnya kita akan dialog lebih panjang. Terima kasih. Baiklah Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah. Bapak moderator yang bagi saya sudah tidak asing lagi, para peserta sekalian dan para pejabat yang sangat saya banggakan, dan hari ini kelihatan wajahnya wajah surga semua. Mudah-mudahan tidak ada yang berwajah kuburan. Wajah kuburan itu menakutkan. Nah, sekarang alhamdulillah. Dan di depan kita masih hadir Bapak Kabak Kesra, istilahnya sekretaris beliau Kabak Kesra. Dan di depan kita ada guru kita, putra daerah, putra asli Bekasi, Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Beliau adik saya, tetapi beliau sangat cerdik, pandai, dan guru besarnya melampaui saya. Saat ini beliau mendapat kehormatan, kepercayaan dari pemerintah menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Jati Bandung. Saya mendapat kehormatan untuk kesekian kalinya di pemerintah Kabupaten Bekasi ini, dan hari ini mungkin juga ada wajah-wajah yang sudah saya kenal, untuk menyampaikan beberapa mungkin pokok-pokok pikiran saja, Prof, yang terkait dengan pemberdayaan para khotib ini. Kalau masyarakatnya harus berubah, ya khotibnya juga harus berubah kepada yang lebih baik. Makanya ada semacam refreshing, penataran, atau ya sesungguhnya bagi kita ini lebih banyak sharing bagaimana khutbah yang kira-kira betul-betul mendorong masyarakat untuk bisa berdaya, untuk lebih maju, untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Sebab nasib itu masih bisa dirubah oleh manusia. Makanya kata Soekarno dulu, tidak ada perubahan nasib itu kalau tidak bergerak pada diri manusia sendiri. Makanya muncul berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian muncul kata-kata mandiri, mandi sendiri, jangan menunggu dimandikan orang lain. Kalau sudah menunggu dimandikan orang lain, selesailah riwayat hidup kita. Saya melihat dari sisi landasan tentang khutbah ini secara teologis, maksudnya secara petunjuk agama. Khutbah adalah salah satu bentuk penyebaran agama dalam bentuk ritual formal, karena khutbah itu biasanya cenderung pada kegiatan-kegiatan ritual. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, kemudian yang rada terkait dengan sistem sosial kita, khutbah nikah misalnya. Khutbah itu terkait dengan kegiatan-kegiatan ritual, termasuk yang sehari-hari kita lakukan setiap minggu satu kali, yaitu khutbah Jumat. Misinya tetap di situ penyebaran agama,
di satu sisi, di sisi lain untuk meningkatkan kualitas manusia dan bakti jamaah. Secara yuridis, khutbah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, walaupun saya tidak tahu persis undang-undang nomor berapa, tapi dari sisi makro, rumus yang sudah disepakati di negara kita, ketika kita mengatakan dalam mukaddimah undang-undang, di situ ada berkat kekuasaan Allah atau Allah yang Maha Kuasa, maka kata-kata itu dijabarkan dalam bentuk ketuhanan yang Maha Esa, dan di situ adalah wilayah keagamaan, di mana wilayah itulah yang memayungi seluruh aktivitas keberagamaan kita. Jadi orang tidak beragama sebenarnya tidak layak untuk hidup di Indonesia dari rumus itu. Dan saat ini juga muncul ada gerakan-gerakan dan pikiran-pikiran sempalan yang ingin memaksakan diri menjadi agama dan ingin dipayungi oleh peraturan perundang-undangan. Ya, hasil penelitian di klub diskusi kami, ternyata di wilayah-wilayah seperti misalnya Boncol, Sunda Wiwita, itu ingin diakui dan dimasukkan ke dalam KTP, sehingga ketika mereka di situ ada kata-kata agama, titik-titik, kemudian apa diisi oleh agama-agama yang sudah ada, mereka tidak mau mengisi karena dia tidak diakomodir sebagai agama. Padahal rumus agama itu, kata Profesor Mukti Ali yang sudah disepakati, harus punya Tuhan, harus punya kitab suci, harus punya pembawa risalah yang jelas, dan harus punya tata cara ibadah, baru disebut agama. Ini menurut rumusan Profesor Mukti Ali yang itu sudah disepakati. Kemudian secara sosiologis, dari pendekatan sosial, khutbah merupakan media pendidikan masyarakat yang sangat efektif, dan beliau ini Profesor Mahmud, ahli sosiologi pendidikan. Nanti bagaimana mengeratnya, saya yakin beliau inilah ahli pendidikan sosial, sosiologi pendidikan. Dan saya memandang khutbah ini menjadi media pendidikan yang sangat efektif. Kalau juga khutbah itu difungsikan secara lebih efektif, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Gesra tadi, pidato Ibu Bupati, itu jelas bahwa khutbah bukan hanya merupakan ritual formal yang setelah itu yang penting syarat rukunnya selesai, mau masyarakat mendengar atau tidak, ya selesai. Ternyata kata Ibu Bupati bukan sekedar itu, dan kami sepaham itu. Ketika khatibin nas ala qadri uqulihim, maka berarti harus fungsional khutbah di situ. Tidak sekedar untuk menyelesaikan program ritual formalnya. Ya seperti sholat saja. Sholat juga itu ada sholat yang fungsional, ada sholat yang tidak fungsional. Sholat fungsional disebut sholat khusyuk, sholat yang tidak fungsional sholat sahur. Itu rumus Al-Quran. Jadi semua yang kita lakukan itu harus fungsional untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita, dan jauhnya bagaimana bangsa ini khususnya umat Islam punya daya saing tinggi. Karena kita memiliki rumus fastabiqul khairat, artinya ability to deal with other without friction, kemampuan bersaing dengan siapapun tanpa menimbulkan friksi. Ini tuntutan agama. Kalau bangsa kita berdasarkan Human Development Resources ternyata daya saingnya masih sangat rendah. Bahkan saya baca dalam International Institute for Development Studies, ternyata daya saing kita ini ranking ke 53, 54 dari 55 negara. Bayangkan itu. Padahal diisi oleh mayoritas umat Islam yang punya konsep fastabiqul khairat. Sangat jomplang gitulah istilahnya. Nah, maka khutbah ini juga mengarah dan mendorong bagaimana manusia bisa berdaya. Secara filosofis, ya, khutbah menjadi bagian integral dari sistem dakwah Islam, merubah nasib masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian secara positioning, posisinya khutbah itu atau khatib maksud saya sebagai penyebar dan penyubur risalah agama dengan rincian macam-macam.
Bagaimana masyarakat yang dikhotbahi itu dari aspek keyakinan agama dia lebih mantap, dari aspek pemahaman keagamaannya juga dia mantap, dari aspek pengamalan keagamaan juga is okay. Lembaga-lembaga keagamaan harus terus subur dan terus maju. Dan jangan lupa bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat tergoda oleh petunjuk-petunjuk yang disebarkan melalui khutbah itu, tergoda untuk menjadi lebih baik. Mengokohkan atau pengokoh keimanan dan ketauhidan umat. Fungsi-fungsi atau bukan ini, peran-peran atau posisi-posisi khotib itu mengokohkan keimanan, ketauhidan umat di saat arus budaya modernisasi, arus globalisasi begitu mencekam di setiap penjuru kehidupan kita. Penuntun, pendidik, dan pengayuh kehidupan masyarakat. Seorang khatib itu posisinya seperti itu. Panutan atau uswah hasanah masyarakat umat atau masyarakat atau umat, qudwah hasanah, motivator dan dinamisator pembangunan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, khatib juga berperan penyambung aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan masih ada kalau di kampus UIN itu seringkali khutbah itu dijadikan ajang penyampaian unek-unek. Misalnya ada masalah di kampus, ada apa, di khutbahnya itu kenceng gitu. Jadi penyampaian unek-unek, disitulah kesempatan karena jamaahnya sekian ribu. Nah, mumpung banyak jamaah, banyak khatib itu menyisipkan tentang unek-unek ada itu. Nah, ini aspirasi unek-unek itu. Fungsi dan partisipasi khatib menggalang kekuatan masyarakat dalam menyatukan persepsi untuk membangun masyarakat dan lingkungan. Kalau masyarakat tidak bisa terkait dan tidak bisa terpisah dengan lingkungan. Karena bahagian diri kita ini bahagian dari lingkungan. Oleh karena demikian, maka dalam konsep agama, ayat Tuhan itu kan tidak hanya kauliyah, tetapi ada yang disebut kauliyah dan ada kata adberi dalam revelation in Islam. Ayat Tuhan itu menjelma dalam peradaban kehidupan manusia yang disebut ayat-ayat tarikhiyah. Dan semuanya punya sunnah. Ada sunnah-sunnah yang bersumber dari kitab Al-Quran, ketetapan-ketetapan Allah dalam perilaku kehidupan manusia. Ada ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku pada alam, dan Al-Quran sendiri sebagai ketetapan pedoman kehidupan manusia. Di situ ada sunnah dan hukumnya sama. Dalam sejarah ada hukum pasti, dalam alam apalagi. Dan Al-Quran merupakan hukum pasti karena Allah tidak menurunkan petunjuk selain Al-Quran setelah Muhammad Rasulullah ini. Menjabarkan petunjuk-petunjuk agama dan keagamaan dalam konteks yang lebih praksis. Jadi khatib juga punya peran untuk menjabarkan rumus-rumus besar menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti secara praktis oleh masyarakat. Melakukan telaahan dan kajian serta mengidentifikasi fenomena sosial dan permasalahannya. Jadi khatib harus jelas dan harus cerdas untuk menangkap ada fenomena apa. Bahkan mungkin secara historik, saya sederhananya merumuskan begini, Prof. Mahmud. Mungkin Rasulullah itu setiap khutbah itu merumuskan persoalan-persoalan mingguan. Oh, ternyata minggu kemarin tuh masalah yang terjadi masyarakat ini dikhutbahkan oleh Rasulullah, ditelaah oleh Rasulullah, diungkapkan dalam khutbah Rasulullah, sehingga khutbah Rasulullah itu mengarah pada situasional itu. Jadi tidak berbicara soal masa lalu saja. Jadi fakta-fakta yang hidup di tengah-tengah lingkungan diangkat oleh Rasulullah dan dikhutbahkan. Tren misalnya ada sahabat mungkin lupa, sahabat mungkin ya yang namanya manusia ada saja gitu. Atau tiba-tiba ada masalah baru yang menyerang umat Islam dari pihak lain, maka diangkat dalam khutbah itu, sehingga khutbah itu merupakan rumusan akhir mingguan tentang fenomena sosial yang ada. Pertanyaannya, bisa nggak khotib-khotib kita merumuskan masalah yang faktual, yang aktual pada saat itu?
Walaupun seringkali ketika orang berbicara khutbah pada saat maaf, ini pernah di kampus UIN terjadi. Guru kita Prof. Mahmud ya. Dan itu pengurus LPTI Jawa Barat, Pak Profesor Salim Umar. Khutbah beliau berbicara tentang situasi politik saat itu. Tiba-tiba di belakang ada mahasiswa atau dosen, saya tidak tahu. Khatib, jangan membicarakan itu dalam khutbah ini. Itu terjadi. Dan Pak Salim Umar merespon lagi, seperti diskusi begitu. Profesor Salim Umar merespon, saya membicarakan ini menggambarkan situasi umat dalam era politik saat ini. Mau pemilu tahun berapa itu? Beliau mengangkat fenomena sosial yang mungkin ada masyarakat yang masih sangat tradisional di situ tidak setuju dalam khutbah menceritakan tentang suasana politik yang hingar-bingar, padahal itu digiring bagaimana seorang umat Islam menyikapi situasi itu. Pernah terjadi itu di kampus. Tidak berbicara soal sah atau tidak, batal atau tidak itu, tapi itu situasinya seperti itu. Sebab kalau dikatakan sah itu kalau begitu, ya itu menjadi perdebatan lama itu, Pak. Melakukan telahan sedang menopang dan memperkokoh kesatuan umat sudah jelas. Sebab saya baca juga pikiran Lobrus dalam diskusi kecil dengan grup Ulul Albab beberapa tahun yang lalu, bahwa fungsi khatib ini membentengi umat dari hal-hal yang kira-kira mengganggu. Dan ada kritik dari Profesor Lobrus, orang Prancis, di Indonesia ini kelemahan para ulama adalah tidak pernah punya karya tulis ilmiah. Bukan tidak pernah, jarang yang memiliki karya tulis ilmiah. Beliau mencontohkan, saya keliling ke masjid-masjid besar di Indonesia, ternyata jarang ditemukan teks khutbah hasil khotib yang ada di masjid itu. Sekarang saya tanya, ini di sini Masjid Agung ya, masjid besar, punya enggak teks khutbah dari khotib-khotib yang berkhutbah di sini? Nah ini dikritik oleh orang Prancis, Pak. Padahal kata beliau, khutbah itu pikiran-pikiran cerdas, ilmu-ilmu murni yang diungkapkan oleh cendekiawan dan ulama, yang ketika pikiran-pikiran itu tidak ada fakta tertulis, maka ketika ulama itu meninggallah ilmunya. Ini kritik pedas. Makanya ketika saya memimpin Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Pusdahi Jawa Barat, saya wajibkan setiap khatib itu punya teks. Kalaupun tidak punya teks, kita rekam, dan besok lusa hasil rekaman diedit dan menjadi buku-buku seperti itu. Kenapa? Karena itu sayang, Pak, pikiran-pikiran cerdas dalam khutbah itu tidak terekam. Pulang khotib, bubarlah pikiran itu. Tapi kalau setiap khotib punya tulisan-tulisan, punya catatan-catatan, lalu dikembangkan, itu menjadi karya-karya besar. Bukankah Syekh Said Rashid Ridho menjadi seorang pengikut setia Muhammad Abduh? Dia merekam pidato-pidato dan khutbah-khutbah Muhammad Abduh, kemudian lahirlah kitab yang sangat besar. Dan kitab itulah dibaca oleh kita. Inilah arahan dalam pengertian bagaimana khatib itu juga bertindak sebagai cendekiawan, ilmuwan, yang kemudian gagasan, pikiran, ide dalam khutbah itu menjadi catatan ilmiah, menyirami dan memayungi umat dengan fatwa-fatwa yang menyejukkan. Idealnya seperti itu, walaupun ada khatib itu membakar suasana. Makanya saya pernah iseng berpikir, apa bedanya khutbah di desa dengan di kota? Ternyata di desa itu cukup saja syarat rukun terpenuhi. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Lanjutkan. Kesannya aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim dan seterusnya selesai. Jadi bubar dari masjid itu sudah tidak membawa apa-apa.
Di kota, khotib itu ujug-ujug. Saat ini kita sedang diserang oleh urusan-urusan ini. Bagaimana kita menyikapi fenomena yang sangat menakutkan ini? Cerita berbagai masalah sehingga jamaah itu pulang dari masjid itu. Ini teh apa jadi capek? Itu kan gaya-gaya khotib di kota itu mengangkat permasalahan yang sesungguhnya memang harus itu. Berbeda di kota, di kampung, di desa itu cukup memenuhi persyaratan syarat rukun khutbah, saya itu bubar, ringanlah. Dan sekarang ada fenomena di kota-kota juga, kalau mendengarkan khutbah yang seperti itu capek, mendingan yang bahasa Arab langsung lah, enak, tidak lama, bubar. Khutbah dalam konteks problematika umat ada 3 problem menurut saya. Pertama, yang bersifat internal tadi, menyangkut keyakinan agama masyarakat yang masih ada campur dengan khurafat, pemahaman agama masyarakat yang masih sangat rendah, pengamalan agama di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat memprihatinkan. Kita lihat saja masjid kita sholat subuh berapa jajar bandingkan ketika sholat Jumatan. Maghrib berapa, kalau duhur asar kan sudah tidak sebut-sebut karena mungkin masih di kantor. Sekarang ada SMS, ada macam-macam pejuang subuh katanya. Jadi itu menggerakkan. Kita lihat sholat subuh itu berapa jajar di masjid, berapa orang masih ada. Mulai azan, qomat, mimpin sholat diborong sendiri. Kata yang di luar borongan ya katanya. Itu masih ada. Artinya menunjukkan pengamalan keagamaan ini masih perlu dimotivasi, didorong. Lembaga-lembaga dan institusi keagamaan masih banyak yang belum fungsional. Kehidupan sehari-hari umat masih banyak hal-hal yang menyentuh kita, menggoda kita untuk mencari solusinya. Kemudian ada problem-problem eksternal seperti rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Saya kira ini masalah. Kemudian runtuhnya sikap mental, moral, dan estetika masyarakat. Ada. Lihat, terutama dalam dunia entertainment. Itu ternyata setiap hari kita tidak bosan-bosannya melihat jupe lagi. Ya. Kapan melihat, kalau dulu ada kelompok pencapir gitu, sosialisasi pembangunan, ada apa gitu. Rajin deh Pak, ayat TV Muslim apa itu? TV Muslim mubaliknya keras-keras, kenceng-kenceng, seperti tidak menyentuh substansi kehidupan masyarakat. Yang kita lihat, si Olga sekarang dalam kondisi sakit. Ya, kita belum nengok ini, kasihan. Ya, paling sinetron Haji Muhyiddin. Saya sungguh tertarik dengan sinetron itu. Disitulah sebuah kultur Betawi mungkin ya, yang melekat dengan situasi keberagamaan dan memotret perilaku seharian orang. Saya kemarin membahas di situ di Fakultas Dakwah. Jangan-jangan ini yang disebut sinetron dakwah itu. Karena di situ antara agama dan budaya berpadu. Kasihan sekarang Haji Muhyiddin mau cerai. Ya, Neng Rumi sudah ada pegang tangannya. Nah, maaf ini. Yang nonton dong. Ketika ada mahasiswa, Bapak juga nonton. Emangnya kalau haram itu haram untuk saya saja, kamu juga sama. Meningkatnya budaya konsumerisme, besar-besar daripada tiang, mewabahnya penyakit ketidakjujuran. Ini hasil penelitian seorang guru besar di UI, Profesor Slamet Iman Santoso, dalam buku Tantangan Ganda bagi Pendidikan Agama di Indonesia. Bangsa kita ini sekarang sudah dihinggapi penyakit ketidakjujuran. Bagi tidak jujur pada istri, istri sudah tidak jujur pada suami, muncul SII, selingkuh itu indah. Di Bandung SII, selingkuh itu ibadah. Padahal jelas-jelas haram jadah. Ya, ketidakjujuran rakyat tidak jujur kepada pemerintah, pemerintah sudah tidak jujur kepada masyarakat. Kantor-kantor menjadi sarang penyambung, kan itu. Yang paling mengerikan, ngaku umat Rasul kalakuan baraganjul, ngaku umat Nabi kalakuan iri dengki, krigik haji ari laku na mencuri, dasar modern
lakuna zaman kiwani. Nah, sekarang susah mencari koruptornya, bukan haji. Haji semua. Diintip-intip polisi, dikejar-kejar jaksa, ditangkap KPK, haji. Pak, duduk di kursi pesakitan, haji. Ke Mekah 3 tahun sekali, umroh 3 bulan sekali, balik lagi. Pak, ini kan budaya. Saya tidak bermaksud mengkritik, tapi faktanya seperti itu. Seni budaya mulai kehilangan etika dan norma. Porno aksi, pornografi menjadi komoditi ketika ada usulan. Banyak yang tidak setujunya ada undang-undang pornografi ketimbang yang setujunya kan. Dan anehnya dunia media itu nanyanya pada yang kira-kira tidak setuju, supaya blow up-nya gitu. Konflik atas nama agama menjadi fakta. Maksudnya konflik internal, bukan konflik internal. Keberingasan atas nama agama sekarang menjadi fakta. Coba pakai undang-undang tapi merusak lingkungan, merusak sarana fasilitas. Pakaiannya pakaian muslim dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah itu? Ini menjadi problem kita. Reformasi masih mencari bentuk. Belum lagi mengarah kepada problema secara khusus. Ini Ghazwul Fikri sesuai dengan permintaan panitia. Pergolakan pemikiran sebuah tantangan bagi para khotib sekarang ini. Dan kalau saya baca dari tulisannya Pak Syafi'i Ma'arif, itu ada 4 kelompok Ghazwul Fikri khususnya di Indonesia, mungkin yang terasa di Indonesia. Tapi itu merembet dari sono. Ada modernisme dan neomodernisme. Ini paling berpengaruh di dunia Islam. Corak berpikirnya kritis, terbuka, inklusif, pluralis, kontekstualis, dan kultural. Agama harus menggelinding di dalam seluruh kehidupan manusia. Dan dia welcome ketika melihat perbedaan-perbedaan. Tidak eksklusif. Berorientasi Islam substantif, bukan Islam struktural. Tidak lagi berbicara apakah negaranya Islam atau bukan, tapi Islam harus hidup di tengah-tengah masyarakat, pada masyarakat manapun. Ini konsep-konsep yang dikembangkan oleh modernisme Islam. Dan di Indonesia ini tokoh-tokohnya banyak. Tujuannya tegak keadilan. Tokoh-tokohnya Muhammad Abu Rashid Ridho, Muhammad Iqbal. Di Indonesia mungkin Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Hasan, Fazlur Rahman, termasuk Gus Dur dan Cak Nur. Ini kategori kelompok-kelompok modern Islam. Ada juga yang disebut Islam ideologis, fundamentalisme Islam. Tidak mau disebut fundamentalisme Islam. Cara berpikirnya normatif, tekstual, rigid, kaku, dan tertutup, anti-intelektual. Dia teks betul Al-Quran itu. Menurut bagaimana Al-Quran seperti itu? Isu yang diusung tegaknya syariat Islam atau dalam kurung negara Islam. Pola gerakannya politik di situ. Kekuasaan, kekuatan. Tokohnya antara lain Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Abu Ala Maududi, Abu Bakar Ba'asyir, negara kita ini, Marijan Kartosuwiryo mungkin dulu. Ini kan itu anunya. Belum anak-anaknya, dalam arti anak-anak pikiran-pikiran itu. Termasuk mungkin ISIS itu dari situ yang sekarang menakutkan kita ini. Dan kami insya Allah bulan-bulan depan akan membahas tentang isu-isu kekerasan umat beragama, termasuk ISIS. Dan kami kemarin punten Prof. Mahmud, kita sudah koordinasi dengan Rektor IPDE dan sangat welcome. Ini koordinasi nanti dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas tentang aliran-aliran kelas di Indonesia ini. Ya. Oke, Bapak-bapak, ini masih ada, nanti ada teksnya di panitia. Yang paling penting ini perlu ini aja nih. Khotib dalam menyikapi Ghazwul Fikri ada beberapa hal. Pertama, menganalisis akar-akar permasalahan Ghazwul Fikri ini. Yang kedua, membaca dan mengkaji kitab-kitab turos yang dijadikan referensi dalam gerakan-gerakan pemikiran. Sayang, kita ini juga lemah dalam mengkaji kitab-kitab turos. Tapi kitab-kitab itu juga jarang kita miliki. Yang kita miliki rata-rata di ulama-ulama fikih, fuqaha.
Kemudian melakukan dialog-dialog intelektual untuk mengkaji maslahat dan madaratnya dari adanya gerakan Ghazwul Fikri ini. Kemudian menyadari dan menghargai terhadap adanya perbedaan pemikiran yang dapat mendorong terjadinya sosial dinamika atau dinamika sosial, walau bisa berakibat fatal dalam kehidupan sosial. Dan etika khatib saya kira ini menggunakan waktu secara efektif, menjaga performance dari musik pakaian dan aksesoris yang lainnya, memperhatikan rukun khutbah secara sistematis dan tertib, menjaga tutur kata dan bahasa, orasi yang jelas, tegas dan lugas, melantunkan qiraat yang bagus, terutama ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dengan baik dan benar, tatapan mata selalu tertuju kepada jamaah. Maaf, di Bandung itu banyak masjid ketika khatib dengan imam itu selalu beda. Khatibnya si A, imamnya si B, dibagi dua Pak. Padahal sebaiknya dia khatib, dia imam kan. Kelemahannya khatib-khatib seperti itu orasinya bagus, pikirannya cerdas, tapi lemah imam Pak. Riwayat bacaannya Pak. Nah ini juga persoalan. Di Mekah tidak pernah terjadi seperti itu. Ya khatib ya imam, karena antara orasi dengan bacaan Al-Qurannya terjaga bagus. Ayo di kita ini rata-rata khutbahnya si A, imamnya si B gitu. Nah ini semestinya kita hindari. Tetapi faktanya seperti itu. Untuk sementara seperti yang saya sampaikan kira-kira itu, dan nanti akan dilengkapi, bahkan mungkin akan digagas oleh guru kita Pak Profesor Mahmud. Terima kasih. Baik, demikian tadi paparan dari Bapak Dr. Haji Zainal Abidin yang pagi. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Haji Mahmud MSI untuk paparan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aqyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amilahi wa ifdalih. Amma ba'du. Saudara moderator yang saya hormati, wabil khusus senior saya Pak Kiai Haji Dr. Zainal Abidin MAG, ini yang membimbing saya, terutama kalau saya sedang punya kesulitan. Biasanya beliau yang mentausiahi. Kalau tadi saya disebut profesor, sebenarnya untuk beliau karena nggak butuh saja profesor. Beliau sibuk dengan aktivitasnya. Sementara kalau saya kan tukang jaga sekolahan, jadi akhirnya saya kejar itu. Tapi itu semua adalah keberhasilan beliau. Karena itu tadi juga saya tidak ingin mendahului beliau, takut kualat. Jadi saya persilahkan beliau. Terlebih untuk saya ketemu dengan Bapak Ibu dari Bekasi ini sudah biasa, karena memang saya produk Bekasi. Tadi juga saya datang pulang dulu ke Cikarang, karena saya jadwalnya 10.30, maka saya berangkat jam 9:30. Nah, ternyata pembukaan baru dimulai. Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh Kang Jenal itu sudah selesai soal khatib. Cuma saya hanya ingin sederhana saja Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita kerjakan, tuntutan teori tidak boleh dinafikan. Sudah lama ulama kita Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengingatkan kepada kita, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di teks saya sini tidak saya tulis karena saya tahu saya akan bicara di hadapan para khutbah. Penghinaan kalau di hadapan khotib, teks Ibnu Ruslan dituliskan, kan begitu. Jadi saya percaya pasti itu sudah hafal semuanya.
Kata Ibnu Ruslan, aktivitas apapun yang kita kerjakan kalau tidak pakai ilmu, tidak pakai teori, mardud, ditolak, latukbal, tidak terima, alias tidak apa? Sukses. Cuma sayang dulu kita sering mendapat penjelasan bahwa pakai ilmu itu kalau sholat harus pakai apa? Ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak akan diterima sama Tuhan. Puasa harus pakai apa? Ilmu, pakai teori. Sebab kalau nggak pakai teori, nggak pakai ilmu, nggak akan apa? Diterima. Oh mau haji, maka kalau nggak ikut KPIH, mardud nanti itu hajinya tidak mabrur, kan begitu. Padahal yang dimaksud Ibnu Ruslan soal ini itu berlaku untuk apa saja, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Nah sayangnya kita apa? Dibatasi hanya untuk urusan apa? Hablum minallah, hablum minannasnya tidak. Akibatnya kita lemah pada soal-soal apa? Kehidupan sosial karena teori tidak kita miliki. Kemudian juga yang kedua, Bapak Ibu juga saya ambil salah satu hadis soal apa? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadirisaha. Bahwa urusan apapun kalau dikerjakan sama orang yang tidak ahli, tidak profesional, tunggu kehancurannya. Ini pun biasanya berlaku untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau bupati tidak profesional, hancur itu kabupaten. Kalau kepala desa tidak profesional, hancur itu kepala desa. Lupa, sholat Jumat pun kalau khotibnya tidak profesional, tidak pakai teori, tidak pakai ilmu, itu bisa apa? Hancur itu sholat Jumat. Berapa banyak kita menyaksikan sholat Jumat orang tidur tibra luar biasa, sampai digoyang-goyang kan gitu. Selama khutbah, kadang-kadang ada segala kan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi khatibnya tidak pakai teori, baik itu teori komunikasi maupun teori-teori yang lainnya, atau bahasa lainnya tidak profesional. Enaknya kita ketika digugat oleh jamaah, kenapa sih Ustadz kalau Ustadz khutbah bawaannya tibra ngantuk, langsung kita cari kambing hitam. Oh biasa, kalau dengerin khutbah agama itu diganggu sama setan, dilemparin debu, bawahnya apa? Lengket tuh ke mata kita. Setan dari apa? Dari para nongol tuh kepalanya. Kata setan fitnah. Fitnah saya yang mengganggu, kata setan. Kata setan, saya mau ganggu kalau yang khutbahnya Pak Kiai Zainal Abidin, kan gitu. Kalau yang khutbahnya Pak Jainuddin Arifin Ilham, gitu kan. Kemudian siapa? Yusuf Mansur. Kalau yang khutbahnya ukuran ente, kata setan, enggak saya ganggu juga sudah tinggi berat, ngapain saya kerjakan kau kita itu. Dan ini banyak gaya kita seperti itu. Kalau apa? Dikomplain oleh jamaah, gitu. Padahal semestinya kalau itu si khatib, si penceramah yang profesional, ketika dapat komplain begitu, lakukan introspeksi diri. Kemudian apa? Mengevaluasi. Oh iya, jangan-jangan materi yang saya sampaikan tidak aktual, cara saya menyampaikan tidak komunikatif, kan begitu. Kemudian ditambah tidak efisien dalam penggunaan waktu, panjang lebar. Akibatnya jamaah tibra. Nggak jarang jamaah adai segala pada saat kita sedang apa? Khutbah. Padahal kalau khatibnya bagus, materinya aktual, seperti yang katakan oleh beliau tadi, saya jamin itu 30 menit tidak terasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali pada persoalannya. Jadi soal ilmu itu harus diberlakukan di mana saja. Kemudian juga ujung-ujungnya jangan alergi kita apa? Soal profesional. Sebab Nabi 14 abad yang lalu sudah bicara. Jadi jangan main-main jadi khatib sehingga tercapai apa yang kita citakan kalau tanpa dibekali dengan teori yang memadai. Kaitan dengan soal tadi yang nyeleneh-nyeleneh paham, saya kira khatib harus siap. Sebab bukan cuma sekarang soal nyeleneh-nyeleneh paham, dari zaman dulu sudah ada. Kita kan pernah lihat itu dalam kitab Hayatus Sahabat, itu diceritakan Umar sedang sama-sama dengan Ali di satu majelis. Tiba-tiba datang teman lama Ali, teman lama Umar. Umar tentu saja bersapaan, ucapkan salam, kemudian dijawab oleh Umar. Kemudian Umar sempat bertanya kepada siapa? Kepada sahabat lamanya. Apa kata Umar? Kalau bahasa kitanya mungkin bagaimana kabarnya, atau kaifahal kalau bahasa Arabnya mungkin.
Kemudian apa jawab si temannya itu yang baru ketemu? Nyeleneh jawabannya. Umar, sekarang saya lagi resep ngurusin yang berbau fitnah. Dan saya Umar sekarang lagi benci tuh yang namanya apa? Yang hak-hak gitu. Dan yang ketiga katanya Umar, saya sekarang itu punya sesuatu yang Gusti Allah saja nggak punya tuh Umar. Dengar jawaban begitu karuan saja. Bapak kira-kira kalau ada teman bilang begitu, buah banting kan gitu. Kurang ajar. Kita sedang mencoba bagaimana fitnah disingkirkan, bagaimana hak kita kedepankan, dia malah apa? Benci. Yang paling hebat dia bilang apa? Saya punya sesuatu yang Tuhan saja tidak punya. Ini kan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bicara sekarang banyak yang nyeleneh, dari zaman dulu juga sudah ada sebenarnya. Marah Umar diceritakan sudah siap-siap itu apanya? Pedangnya mau dicabut. Tapi Ali kemudian apa? Berkomentar, Tuan, ada apa gerangan Tuan? Kok sepertinya apa? Tersinggung betul dengan pernyataan teman Tuan nama itu. Iya Ali, masa kita sedang mencoba menyingkirkan fitnah, dia bilang sedang senang ngurusin yang berbau fitnah. Kita sedang berusaha yang hak ditegakkan, dia benci sama yang namanya apa? Hak. Bahkan yang lebih hebat, dia sampai berani mengatakan punya sesuatu yang Tuhan saja tidak punya. Digambarkan Ali tersenyum, kemudian Ali berkomentar. Inilah salah satu bukti bahwa Ali Nabi Madinatul Ulum wa Ali Babuha. Jadi sedang menjelaskan bab ini. Kemudian apa? Kata Ali, Tuan, apa yang salah pada teman Tuan? Ya salah dong, masa dia bilang resep yang berbau apa? Fitnah. Kata Ali, Tuan, yang dimaksud dia fitnah itu sesuai dengan pesan Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak adalah fitnah. Jadi kalau dia bilang sedang resep ngurusin yang berbau fitnah, Tuan, itu artinya dia sedang resep ngurusin bisnis dan keluarganya. Mana yang salah? Dipikir-pikir sama Umar, iya juga kan begitu. Tapi itu dia bilang apa? Benci dengan yang berbau hak. Ya Tuan, dia kan lagi senang berbisnis. Dia kan lagi senang apa? Ngurusin keluarganya. Karuan saja dia nggak mau mati cepat-cepat. Nah memangnya kenapa? Kan Rasul bersabda, al-mautu hak. Yang namanya mati itu apa? Hak. Jadi tidak resep lagi bisnis, nggak kepengen dia itu benci dengan apa? Kematian, berusaha untuk menghindar, jangan sampai cepat apa? Mati, kan kira-kira begitu. Apa kata Umar? Iya juga. Tapi kalau yang ini yang ketiga, ini kan kurang ajar. Dia berani mengatakan apa? Punya sesuatu yang Tuhan saja nggak punya. Apa kata Ali? Tuan, bukankah dalam surat Al-Ikhlas Allah sudah menyatakan begitu? Bahwa Allah itu tidak diberanakan dan tidak apa? Beranak, kan begitu. Sedangkan dia Tuhan bukan cuma punya anak, punya mertua segala, kan begitu. Kan benar itu katanya. Akhirnya apa? Ia juga rangkul segala. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, ini kita para ustaz harus cerdik sekarang. Sebab kadang-kadang juga ada yang apa? Nyeleneh. Kalau kita kurang literatur, kurang referensi, kita terjebak, kita anggap salah, padahal kita yang kurang wawasan, kan begitu. Nah, oleh karena itu tepat apa yang dikatakan oleh beliau bahwa kita juga harus punya wawasan soal apa? Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Artinya ghazwatul fikri tadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali pada persoalan apapun profesi kita, termasuk khatib, itu harus berlandaskan ilmu sehingga kita menjadi khatib yang profesional. Saya sepakat, khatib itu, khutbah itu bukan cuma soal ritual, tapi juga harus bisa membicarakan soal-soal apa? Sosial. Sehingga apa? Persoalan umat juga bisa terselesaikan melalui khutbah. Kalau sekarang kan kita mungkin khutbah, ya tadi kata Pak Kiai Zainal itu hanya kalau lagi ada unak-unak benci sama orang kaya soal zakat, maka khutbahnya bahas soal apa? Zakat, kan gitu. Bahkan ketika ada yang beda pendapat, makanya kalau saya Pak Kiai ini ingin mengajak kepada kita semua, yuk kita rubah paradigma kita yang biasanya mengedepankan faham, mengebelakangkan akhlak. Sekarang kita rubah akhlak di depan, paham di belakang.
Sebab yang bikin umat Islam ini gak kuat-kuat di Indonesia yang mayoritas, umumnya soal paham di depan, akhlak di belakang. Kalau pahamnya sama, salaman ngebuntah banting kan begitu. Tapi kalau pahamnya beda, mulai kita buang muka, pura-pura gak lihat kan begitu. Nah ini kan gak benar. Ini yang membuat umat kita seperti ini. Maka kalau saya cenderung, yuk kita robah akhlak di depan, paham di belakang. Kita boleh beda soal paham, tetapi akhlak tetap mulia dan tetap dijaga. Karena soal paham sulit Pak untuk kita selesaikan. Jangankan ukuran kita ulama besar saja yang hafal Al-Quran dan hadis gak bisa menyelesaikan soal paham ini. Apalagi ukuran kita. Karena itu betul al-a'imah rahmah. Oleh karena itu sekarang kita apa? Bangun suasana sepakat beda pendapat. Nanti kita apa? Berkompetisi. Fastabiqul khairat ayyukum ahsanu amala. Biar nanti Gusti Allah saja yang akan memberikan penilaian soal mana yang A, mana yang B, mana yang C. Sebab jangankan paham yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Saya sering cerita, ruang tamu saya saja ketika dipahami oleh keluarga saya. Ketika saya ada acara, Bapak Ibu sekalian di Bandung, saya undang ibu bapak saya dari Bekasi. Saya undang ibu bapak mertua saya dari Singaparna. Singapurnya Jawa Barat. Datang pertama ibu bapak saya di ruang tamu saya. Duduk ibu bapak saya di ruang tamu itu. Kemudian apa komentar bapak saya? Enak ya di Bandung mah sejuk. 5 menit kemudian datang ibu bapak mertua saya dari Singaparna. Apa komentarnya? Nah, hajang herdang-herdang teuing Bandung teh. Coba bayangkan. Duduk di kamar yang sama, di kursi yang sama, tapi komentarnya beda. Untung saja saya masuk kategori Bekasi soleh dan cerdas. Dan sebab kalau saya nggak soleh, saya cengkuk gitu 2 kaki kan gitu. Mana yang benar kan gitu. Yang satu bilang apa? Sejuk, yang satu bilang apa? Panas. Tapi karena kita apa? Kebetulan dapat pendidikan harus hormat sama orang tua, saya senyum-senyum saja. Nyaan tongboro Al-Quran dan hadis. Ruang tamu saja ketika dipahami oleh orang yang berbeda, kesimpulannya jadi beda. Lah kenapa dia bilang ibu bapak saya dari Bekasi apa? Sejuk. Yo dari Bekasi kan kebayang sama bapak. Macet, nggak pernah ada cerita. Bebas. Orang saya lihat dari yang bening sampai yang pahili dengan Isa ada kita kan. Datang ke Bandung pasti nyaman. Sementara mertua saya biasa dibawa kaki Gunung Galunggung. Sahabat-sahabatnya kan gemercik air. Paling yang ekstrim sahabatnya tonggeret kan gitu. Tapi kan itu nggak mengganggu suara tonggeret, beda dengan knalpot kan. Datang ke Bandung pasti dia merasa apa? Gak nyaman. Nah, itu gambaran soal ruang tamu saja jadi beda ketika dipahami orang-orang yang latar belakangnya apa? Berbeda komo Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu sekalian. Cuma nanti kita ada ilah bimana ma'a, ada ilah bimana ya. Begitu kata orang para ahli. Cuma kalau misalnya tayamum, itu cuma wa'ididum tangan kamu. Paling tambahannya begitu. Karena tangan, maka katanya para imam kita, ini Bapak Ibu bisa dibuka dalam kitab Bidayatul Mustahid nanti. Imam kita yang mengatakan tayamum cukup sampai telapak tangan sini. Kata yang satu tidak, tayamum ganti wudhu sampai situ. Kata tayamum juga sampai situ. Kata yang satu bukan tangan sampai sini baru sepertiga, bukan tangan sampai sini baru 2/3. Yang namanya tangan dari sini sampai ke tiang, maka tayamum sampai ke tiang. Punya dasar mereka. Saya lihat dalam kitab itu masing-masing punya argumen yang sampai telapak tangan. Kata dia, Rasul bersabda, innama yakfika anta terima biyadika thumma tanfuhu fiha wa tamsaha biwajhika wa kafaika, 2 telapak tangan. Yang sampai situ, atayamu darbatani darbatun bil wajhi wa darbatun bil yadaini ila mirfaqaini, sampai apa? Kemudian yang sampai ke tiang, sahabat bercerita, kami pernah jalan sama-sama dengan Rasul. Waktu sholat tiba, cari air tidak ada. Apa kata sahabat itu? Tayammamna ma'a Rasul, famasahna biwujuhina wa aidina ilal manaqib, sampai ke tiang. Mana yang benar? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah 2 narasumber yang kita dengarkan paparan dari beliau. Karena itu kami mengharapkan
kita nanti sholat jamaah sendiri saja. Ya, sholat jamaah maksudnya sholat jamaah tidak di masjid. Karena waktu kita ini adalah ta'lim ya. Waktu kita belajar, hari ini kita belajar bersama. Nah, kami mohon pada sesi dialog ini kami minta dari para khatib, teman-teman yang memang sudah berkiprah di dunia khutbah untuk memberikan ya pertanyaan-pertanyaan atau apapun sehingga kita akan sharing bersama. Kami silakan. Baik, dengan persoalan yang pertama adalah tentang imam berbau, Pak ya. Jadi untuk imam berbau itu kan memang dikelola melalui Departemen Agama. Jadi Kementerian Agama membuat usulan proposal yang berdasarkan data-data yang sudah diinput, dan data-data tersebut sudah sampai ke bagian Kesra, tetapi dalam perjalanan untuk bisa terrealisasi harus melewati beberapa fase. Fase pertama baru sampai pada surat keputusan. Ya. Jadi ini sekarang lagi dalam proses pembuatan surat keputusan untuk realisasi bantuan imam berbau. Jadi baru sampai di pembuatan surat keputusan, Pak ya. Ya, tolong disampaikan ke para imam berbau, suruh sabar ya. Insya Allah 2014 ini akan direalisasikan. Tapi memang prosesnya karena memang itu prosedur, Pak ya. Jadi harus ditempuh prosedur itu dari mulai SK nanti kajian pembahasannya, kemudian juga dihitung kembali, disesuaikan antara data itu dengan yang betul-betul itu datanya valid. Jadi nanti ada istilahnya ada verifikasi.